yang sangat merinding Bapak Ibu. Kalau kita mengkaji tentang akhir zaman, ternyata jarak kita sudah benar-benar sangat dekat sekali, sangat dekat sekali dengan berakhirnya dunia ini. Hai umat Nabi Muhammad, ambil pelajaran ini akhir zaman. Lihat, Tabuk sekarang sudah turun salju, sudah di atas mata kaki. Beliau berkata, umur umat Nabi Muhammad ini adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500 tahun Hijriah. Secara ekonomi, mana yang lebih berat beban ekonomi? Sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Sekarang. Secara politik, mana yang lebih kacau kalau nggak karu-karuan? Sekarang atau dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Segala pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kita adalah untuk Habibillah Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penghormatan dan pemuliaan kami menumpang di atas mukaddimah dan pengantar-pengantar tadi seluruhnya. InsyaAllah kita seluruhnya adalah calon penduduk surga kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah diskusi Nabi dengan para sahabat, nampak sekali kata-kata Nabi merindukan suatu komunitas umat. Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami kan di depanmu, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Maka kata Nabi, bukan, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara yang aku rindukan, mereka adalah umatku yang kelak datangnya di akhir zaman. Kalian ini semua sahabat-sahabatku. Hari ini kalian beriman kepadaku karena kalian berjumpa dengan aku. Kalian beriman kepadaku karena kalian hidup denganku. Kalian menyaksikan wahyu turun, menyaksikan mukjizat-mukjizatku, bahkan kalian perang bersamaku. Suka duka dijalani bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi. Tapi umatku yang datang di akhir zaman, mereka adalah saudara-saudaraku. Aku rindu dengan mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu umat Nabi Muhammad apa bukan? Pasti 100% kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah kita umat Nabi yang dirindukan oleh Nabi tersebut? Sebab konsekuensinya hebat loh ya. Umat yang dirindukan Nabi pasti kelak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat. Yang kedua, di hari kiamat Nabi akan memberi syafaat kepadanya. Yang ketiga, orang ini tempatnya akan ditempatkan di tempat-tempat yang termulia di padang mahsyar. Dan yang keempat, mereka juga berposisi di posisi surga-surga yang tertinggi. Ini adalah umat Nabi di akhir zaman yang dirindukannya. Akan tetapi, wahai tuan-tuan yang mulia, wahai ibu-ibu yang kami muliakan, syarat menjadi umat Nabi di akhir zaman yang dirindukannya adalah, Nabi menjawab dalam hadis ini, yaitu sangat teguh, tegar dan sabar memegang ajaran
ajaranku. Mereka sangat kuat dan fanatik di dalam menjalankan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah jumpa Nabi, mata ini tak pernah langsung melihat wajah beliau, tapak tangan ini tidak pernah bersentuhan bersalaman dengan beliau. Kita tidak pernah menyaksikan wahyu langsung turun kepada beliau. Kita tidak pernah menyaksikan mukjizat-mukjizat beliau terjadi. Tapi rindu di dalam hati kita kepada beliau menggebu-gebu. Sayang dan cinta kita kepada beliau meletup-letup. Fanatiknya kita kepada ajaran yang beliau hantarkan kepada kita betul-betul kuat dan kokoh, sehingga kita rela menanggung resiko apapun demi menjalankan ajaran beliau. Nah, inilah umat Nabi yang dirindukan oleh beliau di akhir zaman. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu percaya tidak kalau kita ini sekarang hidup di akhir zaman? Percaya ya? Sangat yakin ya Bapak Ibu ya? Sangat yakin. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi saya tak perlu lagi mengupas tentang akhir zaman di malam hari ini, karena kita sudah sangat yakin ini akhir zaman. Yang sangat merinding Bapak Ibu, kalau kita mengkaji tentang akhir zaman, ternyata jarak kita sudah benar-benar sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali dengan berakhirnya dunia ini. Sangat dekat sekali. Tapi karena Bapak Ibu sudah yakin dan percaya, bukan itu lagi yang kita uraikan di malam hari ini. Yang kita bedah pada malam hari ini, bagaimana cara menjadi umat Nabi yang dirindukannya di akhir zaman. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sekarang walaupun begitu, saya tetap akan menekankan bahwa Nabi mengatakan di akhir zaman umatku akan pecah menjadi 73 golongan. 72-nya mereka semuanya di dalam neraka. Cuma satu yang kelak akan menjadi ahli surga Allah. Yang mana yang satu itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Nabi berkata, umatku yang tetap dalam jamaah dan mereka betul-betul berpegang erat dengan sunnah. Tetap dalam jamaah, mereka tetap berpegang erat dengan sunnah. Jamaah itu ada 3. 1. Jamaah sholat 5 waktu. 2. Jamaah dalam kehidupan berorganisasi. Dia tidak mau sendiri-sendirian. Selama itu ahlus sunnah wal jamaah, dia akan berpegang erat dalam jamaah yang ada. Di Indonesia alhamdulillah banyak. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Jamaah Tabligh, ada Al-Irsyad, ada Wahdah Islamiyah, ada Hidayatullah, ada macam-macam nama. Selama itu ahlus sunnah wal jamaah, maka dia tetap ada di dalam salah satunya. Dia nggak mau sendirian. Itu jamaah. Nggak boleh sendirian Pak, bahaya ya. Nah, umat Nabi yang tidak sendirian tetap berjamaah, mudah-mudahan dia termasuk yang memenuhi syarat. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Laki-laki nggak ada sholatnya di rumah. Dua laki-laki itu di masjid. Apa kata Rasulullah? Sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholatnya orang-orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya cuma di masjid. Dalam hadis Sahih Bukhari bertekad Nabi SAW berkata, aku ingin amanahkan salah seorang untuk memimpin imam sholat. Aku akan bawa beberapa pemuda keliling di sekitar masjid. Di mana-mana aku temukan laki-laki yang sholatnya di rumah, aku akan bakar rumahnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di hadis Nabi yang lain, kalaulah tidak karena hak wanita dan anak-anak yang harus punya rumah, aku takkan relakan ada laki-laki yang sholatnya di rumah kecuali rumahnya aku bakar.
Marah Rasulullah kepada laki-laki yang sholatnya di rumah, kecuali udzur. Baik, jadi sholat itu berjamaah di masjid. Apalagi makin ke akhir zaman, makin perlu kita sholat berjamaah di masjid. Wahai bapak ibu, seorang lelaki tua namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum datang pada Rasulullah. Udah tua sekali dia, badannya makin tua, makin tambun bulat, matanya buta, rumahnya jauh. Dia datang pada Rasulullah dan berjumpa, ya Rasulullah, lihatlah keadaan saya sekarang, makin tua, badan makin gemuk, bulat, mata buta, rumah jauh dari masjid. Selama ini ya Rasul, saya bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid karena ada anak muda yang menuntun saya pulang pergi ke masjid, ibaratnya sopir pribadi. Tapi sekarang ya Rasulullah, yang menuntun saya ke masjid itu sudah nggak ada lagi, udah pulang kampung dipanggil maknya. Sementara rumah saya jauh, saya buta, badan saya seperti ini. Berilah saya keringanan ya Rasulullah, agar saya diizinkan sholat 5 waktunya di rumah saja. Awas Pak, ini laki-laki tua, bertubuh tambun, bermata buta, rumahnya jauh, minta izin pada Nabi sholatnya di rumah. Itu pertanda apa? Pertanda selama ini sholatnya para lelaki tidak di rumah, sehingga dia tetap ke masjid walaupun buta. Awal-awal Nabi melihat pada laki-laki tersebut, apa kata Rasulullah? Baiklah, untuk kamu saya izinkan sholatnya di rumah. Cerialah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Lalu dia meninggalkan Rasulullah. Baru beberapa langkah, Rasulullah macam dibisikin sesuatu oleh malaikat Jibril. Rasul panggil kembali dia. Kalau Bilal azan di masjid, suara azan itu kedengaran enggak ke rumah engkau? Kata Rasulullah. Iya ya Rasul, terdengar katanya. Fawajabat, kalau begitu tetap wajib ke masjid, kata Nabi. Kalau begitu tetap wajib ke masjid. Buta, rumahnya jauh, tubuhnya tambun, yang menuntun ke masjid udah nggak ada, tetap wajib ke masjid. Bagaimana wahai bapak ibu tentang berjamaah yang pertama, sholat berjamaah di masjid? Kalau ibu-ibu bagaimana? Alhamdulillah, ternyata kami tak wajib di masjid. Ya benar Bu, ibu memang tak wajib di masjid, tapi ibu wajib sholat 5 waktunya on time. Ulangi Bu, apa itu on time? Tepat waktu. Hayya 'alas shalah, kumandang azan, ibu sudah stop semua yang aktivitas, dihentikan dulu. Berwudu, bentang sajadah, sholat sunat, habis itu sholat wajib, zikir, sholat sunat, doa. On time, on time. Saya kasih kabar gembira. Di balik kabar menakutkan ada kabar gembira. Kabar menakutkannya begini. Di akhir zaman kata Nabi, umatku akan sangat banyak masuk neraka. Dalam setiap 100 orang, 99-nya ke dalam neraka, 1 yang ke dalam surga. Di akhir zaman akan banyak umatku yang menjadi munafik. Di akhir zaman. Tapi Nabi mengatakan, siapa yang melakukan hal berikut ini, aku jamin dia tidak akan pernah munafik sampai dia meninggal dunia. Tidak akan ada pada dirinya sifat-sifat munafik. Aku jamin, kata Nabi. Dan di akhirat aku jamin dia tidak akan pernah masuk neraka walau hanya 1 detik. 2 jaminan Nabi. Siapa yang melakukan hal berikut ini, saya yang menjamin orang itu tak akan pernah menjadi munafik sampai meninggalnya, dan dia tidak akan pernah punya sifat-sifat munafik satupun sampai dia meninggal. Dan di akhirat dia tidak akan pernah masuk neraka. Bapak, Ibu mau tahu apa yang dikatakan Nabi? Siapa yang bisa melakukan ini? Saya menjamin 2 hal tersebut.
Mau tahu Pak? Untuk itu kita ngaji, Bu. Tapi Ibu jangan berkesimpulan cepat ya Bu ya, karena kita akan berikan pula seperti apa untuk Ibu. Kata Nabi, siapa saja yang menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selama 40 hari berturut-turut, dan dia tidak pernah terlewatkan takbiratul ihram bersama imam, saya yang menjamin dia takkan pernah dihinggapi penyakit munafik di hatinya, dan sampai mati dia tidak akan pernah jadi orang munafik. Di akhirat saya jamin dia tidak akan pernah masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka pasti masuk surga. Jadi syaratnya apa tadi Pak? Mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah di masjid 40 hari berturut-turut, tidak boleh bolong, dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menjamin dia tidak akan pernah jadi munafik. Kalau ibu bagaimana? Ibu mau ke masjid, bagus. Tapi kalau ibu di rumah saja, sholatnya boleh. Catatannya wajib on time. Itu syaratnya ibu ya. Enggak harus berjamaah di rumah. Kalau enggak ada bisa diajak jamaah ya sudah sendirian. Tapi on time. On time, bukan in time. Apa beda on time dengan in time? Kalau in time masih dalam waktu itu, tapi udah ujung-ujung, udah mau masuk waktu asar baru sholat zuhur. Itu in time namanya. Kalau in time nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan yang on time. Kayak pesawat mau berangkat Pak, on time. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak di masjid. Di masjid Pak. Di akhir zaman ini banyak orang munafik sekarang. Betul? Di akhir zaman ini banyak orang-orang munafik sekarang. Setuju? Supaya nggak jadi orang munafik kita sederhana aja. Nabi mengatakan jaga sholat berjamaahmu di masjid 40 hari berturut-turut, jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketat azamnya harus kuat, ketatkan hati kita, saya tidak boleh ketinggalan. Lakukan itu Pak. Kedengarannya ringan-ringan berat ya Pak ya, kedengarannya. Apalagi yang punya usaha banyak, apalagi orang kantoran, apalagi yang tokonya berserak di mana-mana. Ini agak terasa berat-berat ringan rasanya ya. Tapi wahai Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu bertanya, Buya, kalau seandainya kami kerjakan pas hari ke-30 bolong asar kami, nggak berjamaah di masjid, gimana Buya? Hitung balik dari awal. Serius Pak, hitung balik dari awal. Lakukan itu karena Allah. Oke Bu ya, kalau kami yang wanita, seandainya kami haid, bagaimana Bu ya? Datang nifas kami dah mulai nih, pas hari ke-20 kami haid. Tidak apa-apa, ibaratnya dipauskan waktu kita, nggak dianggap. Tapi nanti selesai haid kita mandi, lanjutkan hitungannya. Dah 20 selesai kita mandi, lanjut 21, hari ke-21. Kalau ibu-ibu itu istimewa ya Bu ya, syaratnya sholatnya on time. Gitu ibu-ibu. Kalau bapak di masjid Pak, di masjid, maka bapak sedang jalan bawa motor, sedang jalan bawa mobil, ini pasti nih 5 menit lagi mau azan ini. Supaya dapat takbiratul ihram, cari masjid terdekat. Nampak, stop, banting setir langsung, berhenti di situ. Pastikan kita wudhu, dapatkan takbiratul masjid, insya Allah dapat takbiratul ihram untuk bersama imam. Gitu, jaga itu Pak, jaga. Ini jamaah yang pertama ya, jamaah di akhir zaman. Kan kata Nabi, 73 golongan, satu yang masuk surga, 72-nya ke neraka. Yang satu ini yang mana ya Rasulullah? Yang berjamaah. Yang kedua, yang berpegang erat dengan sunnah. Berjamaah itu 3 maknanya. Pertama, berjamaah sholat 5 waktunya di masjid.
Yang kedua, berjamaah dalam berorganisasi keislaman. Baru yang ketiga, nanti saya uraikan yang ketiga. Jadi ini yang pertama, sholat. Tunggu pertanyaan, Buya, bagaimana kalau setelah 40 hari itu kami jaga sholat kami baik-baik bersama dengan imam di masjid, kami tak pernah luput dari takbiratul ihram. Habis itu kira-kira kami buat sholat kami seperti biasa lagi, ya, masbuk, sholat sendirian di rumah segala macamnya, boleh nggak Buya? Saya jamin itu tidak akan terjadi. Loh, kok nggak akan terjadi? Bila Anda melakukannya lillahi ta'ala, Allah kasih bonus ke dalam dada Anda, Allah kasih bunga ke dalam hati Anda, indahnya merasakan iman. Anda tak akan mau, bapak ibu tak akan mau lagi ketinggalan sholat berjamaahnya di masjid, tak akan mau. Walaupun sakit, bapak paksakan ke masjid. Terasa betul betapa berharganya sholat. Itu buah sholat 40 hari berturut-turut berjamaah bersama imam, dapatkan takbiratul ihram. Takkan mau lagi kita, Pak. Tapi kalau karena sakit tagale takwa, Allah maafkan. Karena uzur, hujan labik, payung dak ada, rumah jauh, onda rusak lo. Bisa bahasa Minang deh, Pak. Boleh. Minta maaf kalau tak boleh, kasih tahu cepat. Kan kadang-kadang kan di Duri ini banyak campur ya. Ada yang dari Melayu, ada yang dari Jawa, ada. Jadi kalau nggak paham, ya biar saya bahasa Indonesia kan saja terus. Kare hanggok kawan di belakang, boleh. Siap, insyaallah. Jadi begitu, itu jamaah yang kedua, yang pertama. Jamaah yang kedua yaitu jangan sampai kita tidak memasuki salah satu organisasi keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada. Masukilah wahai bapak ibu, masuki, jangan sendirian. Ibu ada di mana? Di organisasi Islamnya apa? Oh, saya nggak mau di mana-mana. Ibu tidak di Nahdlatul Ulama, ibu tidak di Muhammadiyah, ibu tidak di Hidayatullah, ibu tidak di Al-Irsyad, ibu tidak di Jamaah Tabligh, bapak semacamnya. Saya tak mau di mana-mana, saya mau sendirian. Maka awas bapak ibu, kalau begitu prinsip kita termasuk yang hanyut di akhir zaman. Rasulullah mengatakan bahaya orang-orang di akhir zaman tidak mau berjamaah, bahaya wahai bapak ibu. Azan Isya sudah, waktu Isya sudah masuk. Kita sepakati kita sholat Isya dulu. Setuju? Oh mantap. Kita sholat Isya, habis sholat Isya pantailah sampai selesai. Ya, Pak Ketua, izin insyaallah. Baik, mari kita akhiri dulu dan kita khusyukkan sholat kita, bertekad kita ya, saya akan menjadi orang mukmin yang bersih imannya di akhir zaman. Salah satu caranya, jangan jadi orang munafik, peliharalah sholat 5 waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah salat al-isya bil jamaah anifan. Taqabbal ya Rabbana ya Rabbal Karim. Mudah-mudahan Allah menerima salat isya berjamaah kita barusan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita melanjutkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Tadi saya baru saja menekankan tentang betapa wajibnya kita di akhir zaman ini untuk melindungi diri kita dari sifat yang akan mengantarkan kebanyakan umat Nabi Muhammad menjadi ahli neraka. Dan sifat itu ayat yang terbanyak dalam Al-Quran menceritakan tentangnya, yaitu sifat nifaq atau munafik, yang ternyata antisipasinya tidak rumit Bapak Ibu. Antisipasinya langsung Rasulullah yang menyampaikan, tidak sulit, hanya memerlukan kepada azam. Apa itu azam? Tekad hati yang kuat. Tidak sulit, yaitu seperti yang sudah kami bedah tadi. Nah kemudian menjelang sholat isya tadi,
menjelang kita sholat barusan, dibisikin saya oleh ustadz kita, Ustadz, kami berniat sampaikan jugalah sedikit banyaknya kepada kami tentang akhir zaman itu, agar semua kami jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua judul kita jadinya nih. Macam mana Bapak Ibu? Kita sampaikan sedikit banyaknya. Siap? Sampai jam berapa? Sampai habis. Oke ya. Jangan Bapak Ibu bilang sampai jam 11, sampai jam 12. Memang Bapak Ibu sanggup sampai jam 11? Sanggup? Saya nggak sanggup. Jadi apalagi kita sama-sama belum makan malam, jadi menggigil kita nanti Bapak Ibu ya. Baiklah wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang saya akan ambil waktu lebih kurang tambahan setengah jam lagi untuk menekankan bahwa Bapak Ibu dan saya, kita semua, kitalah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dulu sebagai umat akhir zaman itu. Dari mana tandanya? Hadis sahih Bukhari Muslim. Saat Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, saat itu Nabi sedang duduk dikelilingi oleh para sahabat-sahabat. Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud seorang manusia yang sangat tampan dan bersih. Singkatnya, malaikat Jibril ini bertanya, kapan kiamat? Nabi berkata, saya tak tahu. Awas ya, kalau ada ustadz, kiai, buya atau siapa saja yang mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, maka sepakat kita katakan dia pendusta, karena tidak ada yang tahu kapan kiamat itu. Nabi berkata, saya tak tahu. Tapi saat Nabi ditanya, ada enggak tanda-tandanya hai Muhammad? Kalau tanda-tanda itu sudah muncul, berarti kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kata Nabi, ada. Maka dengan singkat Nabi langsung bercerita, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal alata li'arata li'asha yatatawaluna fil bunyan. Alhamdulillah. Apa artinya? Kalau engkau sudah menemukan suatu zaman, pada zaman itu kata Nabi, orang-orang yang sebelumnya miskin dan kere, mereka hanyalah sebatas penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak beralas kaki dan mereka bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka mendadak menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung tinggi. Awas, apabila zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Hadis sahih Bukhari Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Kaum yang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi sangat kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Wahai Rasulullah, siapa yang kau maksud bahwa bila zaman itu sudah kami temukan, maka kami dengan kiamat sudah sangat dekat? Siapa yang kau maksud ya Rasul? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jawab wahai Bapak Ibu.
Arab dulu sebelum minyak bumi ditemukan namanya masih Jazirah Arab. Betul? Sebelum minyak bumi ditemukan. Pertanyaan, apakah Jazirah Arab dulu negeri yang sangat kaya raya atau miskin? Miskin. Sangat miskin. Negerinya gersang tandus, gurun Sahara bagaikan tak bertepi. Betul-betul tidak dianggap oleh dunia, Pak. Miskin. Tapi sejak minyak bumi ditemukan di dalam perut bumi Arab, Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Betul? Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Lalu mereka pecah mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 6 negara terkaya di dunia. Pertama, Qatar. Ini terkaya nomor 1. Yang kedua, Bahrain. Yang ketiga, Kuwait. Yang keempat, Uni Emirat Arab. Yang kelima, Arab Saudi. Arab Saudi ini nomor 5. Yang keenam, Oman. Ini negara-negara Arab yang menjadi kaya raya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya yuk kita lihat apa yang dibuat oleh negara-negara Arab ini. Sekarang mereka saling berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Saya mulai dari Arab Saudi dululah, karena itu yang paling dekat di hati kita. Ada Ka'bahnya ya, ada Ka'bahnya, ada Madinahnya. Mari Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu masuk Mekah, masuk Madinah, apa yang Bapak Ibu temukan sekitar Masjidil Haram? Gedung-gedung tinggi pencakar langit, Pak. Masjid Nabawi yang menaranya sangat indah, masjidnya sangat megah dan luas, sekarang udah kayak tenggelam Bapak Ibu, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang megah-megah dan mewah-mewah. Dan sampai sekarang masih berlanjut pembangunan. Ibu kota Arab Saudi namanya Riyadh. Ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman saat itu diangkat menjadi gubernur ibu kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan yang membuat minder kota-kota besar yang ada di Eropa, saking megahnya. Jeddah jangan ditanya, sampai hari ini pembangunnya pesat sekali Bapak Ibu, sebagai kota persimpangan dan perdagangan Timur Tengah. Ini masih Arab Saudi ya. Ternyata Arab Saudi yang begitu hebat pembangunannya sampai hari ini dikalahkan oleh negara di sebelahnya, Kuwait. Kuwait, wahai Bapak Ibu, tak ada kota-kota besar di Eropa, Amerika yang bisa mengalahkan indahnya gedung-gedung tinggi pencakar langit dan kota besar yang ada di Kuwait. Kuwait angkat tangan dengan negara sebelahnya, Bahrain. Bahrain, Pak, menjadi jantung wisata untuk Arab pada hari ini di Timur Tengah. Jantung wisata, di mana disulap seperti Balinya buat Indonesia. Bahrain, ternyata Bahrain angkat topi, nyerah, ngaku kalah dengan negara di sebelahnya, Uni Emirat Arab. Saya udah datang ke Abu Dhabi, Pak, diundang oleh komunitas muslim di sana, disupport dan sponsori oleh Duta Besar Republik Indonesia yang ada di sana. 5 hari saya di sana bersama istri saya tahun 2019. Saya datang ke sana, ceramah di sela-sela itu saya dibawa jalan-jalan di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab. Wahai Bapak Ibu, saya tak percaya kalau saya sedang berada di Arab. Terus terang, foto-foto saya masih banyak itu. Saya tidak percaya sedang ada di Arab. Lalu saya diajak ke sebuah hotel bintang 7. Hotel bintang 7. Tahu enggak Bapak Ibu, seperti apa bentuk hotel itu? Coba cerita pada kami, mana istana yang megah dan mewah tandingkan dengan hotel itu? Lewat, Pak, seperti emas dari luar sampai ke dalam. Dan ternyata harga kamar hotel itu satu malam, yang menengah ke bawahnya lah ya, satu malam hanya 125 juta harga kamarnya. Saya foto-foto dengan istri di dalam. Tiba-tiba kami ditawarkan, "Tuan mau minum kopi? Kopi di hotel ini istimewa," kata mereka. Saya katakan, "Tidak, terima kasih." Guide saya langsung urut dada dan alhamdulillah katanya.
Bersyukur dia Pak. Kenapa saya tanyakan? Sempat Ustaz iakan tadi bocor kantong kami. Kenapa saya tanya? Harga kopi di hotel ini satu gelas saja 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Untung saya tidakkan. Lalu saya bertanya, emang ada apa dengan kopi itu? Apa katanya? Di atas kopi itu diserakkan serbuk emas yang dapat larut dalam lambung. Ayo, kopi diserakkan serbuk emas, emas itu dapat larut dalam lambung. Untuk apa Pak? Diminum sekarang, besok keluarnya sama kuning dengan kuning-kuning yang lain. Untunglah saya nolak, alhamdulillah. Keluar dari hotel, di hotel itu Pak, satu-satunya mesin ATM emas yang ada di dunia. Jadi kalau dimasukkan kartu ATM, ditekan nomor digitnya oleh warga dan penduduk sana, yang keluar bukan duit, bukan dolar, yang keluar batangan emas Pak. Satu-satunya. Tahu nggak Bapak Ibu? Di Uni Emirat Arab itu standar mobil polisi di sana itu adalah Lamborghini, Ferrari, mobil-mobil polisi itu Pak di sana. Allah. Saya juga diajak jalan-jalan dengan istri ke Dubai. Nah di Dubai lagi melontar mata kami. Kami melihat pemandangan luar biasa. Kami diajak jalan-jalan di mall, bengkak betis kami Pak. Besarnya mall itu, ternyata itu mall terbesar di dunia. Wahai Bapak Ibu, di sebelah mall itu ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Tingginya adalah 828 meter. Nama gedung itu Burj Khalifa. Saya dan istri melihat, awan saja keliling di pinggang gedung itu. Tinggi Pak Ibu. Apakah ini sudah berakhir perlombaan macam ini? Belum. Di Jeddah, oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, sedang membangun gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang rencananya akan mengalahkan yang ada di Dubai. Nama gedung ini disebut oleh beliau dengan Kingdom Tower. Kalau di Dubai berapa tingginya tadi? 828. Itu tingginya sudah dahsyat. Film-film hebat pasti sering meliput acara di gedung itu. Tapi yang di Jeddah ini 1,2 kilometer tingginya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendarat di King Abdul Aziz Airport, kalau mendarat di tepi Laut Merah itu akan kelihatan itu gedung tinggi yang sedang dibangun. Menghabiskan dana 120 triliun rupiah uang kita. 120 triliun gedung itu Pak. Kalau dibeli kerupuk Palembang tenggelam ini duri. Allah. Sudahkah selesai perlombaan ini? Belum. Di majalah Asy-Syarqil Awsat, Kuwait mengumumkan bahwa mereka juga akan membangun gedung di atas 1 kilometer. Kuwait. Menjelang saya pulang, saya dikasih tahu oleh konsulat jenderal di sana, Ustaz, insya Allah akhir tahun ini, kata beliau, di Dubai ini akan dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung yang sedang dibangun di Jeddah. Di Jeddah itu belum lagi selesai, di Dubai sudah mau dibuat yang baru, yang tingginya lebih tinggi lagi daripada yang di Jeddah. Allah. Menjelang saya pulang, saya pun dikasih hadiah buku. Nah, bukunya lebih kurang setebal inilah ya. Buku itu sejarah Arab, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, full color, mewah bukunya. Dikasih saya hadiah. Saya lihat, saya buka. Halaman pertama foto tentang Arab zaman Doeloe 1969 ke bawah. Yang membuat saya terkejut, tahu nggak Bapak Ibu? Buku itu ada di rumah sekarang, ada di rumah. Yang membuat saya terkejut, halaman pertama itu masih hitam putih fotonya. Seorang penggembala ternak sedang menghalau ternaknya dengan tongkatnya. Saya perhatikan kakinya tidak pakai terompak, tidak pakai sendal.
dan dia hanya pakai rompi, tidak pakai kaos dalam dan tidak juga pakai baju, telanjang dada. Klop dah dengan hadis yang kita bacakan tadi. Kaum yang kere, miskin, pengembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak menjadi kaya raya, sangat berkuasa. Mereka langsung berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Bila zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Sudah percaya apa belum? Ini zamannya. Nah, ketika Nabi ditanya, siapa yang kau maksud Rasulullah? Arab, kata Nabi. Ini zamannya. Sudah percaya apa belum? Sudah percaya apa belum? Mungkin masih satu contohnya, butuh tambah contoh lain. Ya, setuju. Kita buat contoh kedua. Contoh nomor 2. Bapak, Ibu, apa kata Rasulullah SAW saat Rasul mengajak Mu'adz bin Jabal jalan-jalan di Tabuk? Tabuk itu dekat dengan Riyadh, ya. Saat sampai di sana, Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, perhatikan daerah ini, kawasan ini baik-baik. Tandus, panas, gersang. Nanti salju akan turun di daerah ini. Kalau sudah turun salju di daerah ini, maka jarak ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat sekali, hai Mu'adz. Siap-siap ketika itu." Wahai Bapak Ibu, 2009 dunia gempa. Salju pertama kali jatuh di Arab Saudi di Tabuk, tapi masih di bawah mata kaki. Orang-orang yang bawa mobil pasti berhenti. Mereka main-main, berseluncuran, ketawa, bergembira. 2010 sudah semata kaki, 2011 sudah di atas mata kaki. Syekh Su'ud Shuraim, Imam Masjidil Haram. Saya ketika itu ada di Mekah. Saat itu dia sedang khutbah ini, saya ada di Mekah. Apa kata Syekh Su'ud Shuraim? Berapi-api dia menyampaikan, "Hai umat Nabi Muhammad, ambil pelajaran, ini akhir zaman," kata beliau. "Lihat, Tabuk sekarang sudah turun salju, sudah di atas mata kaki." Wahai Bapak Ibu, hadis Nabi jadi kenyataan sekarang. Ya, dan ingat lagi, sekarang jam-jam sekarang ini, bulan sekarang ini di Tabuk sudah lebih 1 meter tingginya salju, dan itu tiap tahun. Bahkan salju sudah mulai menyerang Mekah dan Madinah. Kadang-kadang hujan, es yang turun berganti-gantian. Kondisi itu sudah kita saksikan sekarang. Masih butuh tambahan? Masih butuh bukti? Kita lihat bukti yang ketiga. Kamu benar-benar menjelang kiamat akan terjadi kembali jahiliyah, kata Rasul. Kamu akan meniru Yahudi dan Nasrani. Sekarang, kemarin ini Bapak ikuti nggak berita konser raksasa yang super jahiliyah dibuat oleh Arab Saudi? Menyaksikan nggak itu? Dunia menyaksikan. Artis-artis gila dan seluruhnya dipanggil. Penyanyi-penyanyi India disuruh joget-joget. Sekarang setiap kota-kota besar, padahal dulu Arab Saudi itu paling menjaga syariat Islam, betul tidak? Sekarang Arab Saudi sebagai benteng terakhir syariat Islam dunia sudah tumbang menjadi negeri dan negara liberal, dan itu tidak ada yang bisa menolak, Bapak Ibu. Bahkan dengan terang-terangan di TV nasional, ditayangkan juga secara dunia. Muhammad bin Salman sang putra mahkota mengatakan, "Saya menolak semua hadis-hadis sahih. Yang saya terima cuma Quran dan mutawatir." Maka banyak syariat Islam yang dirontokkan, dan mereka jahiliyah. Hari ini mereka sudah jahiliyah. Mau butuh lagi atau cukup? Cukup lah ya. Cukup. Kan setengah jam. Masalahnya kita harus ada finishingnya nih, harus ada pengikat. Saya kasih bukti terakhir lah. Sebenarnya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mau puas, silakan beli paket. Beli paket, buka di YouTube Uzma Media TV Channel. Nah, tadi Pak Ketua mengatakan, saya nggak ngerti kenapa beliau dipanggil dengan Ustaz akhir zaman. Biar bisa mengerti, buka nanti Uzma Media TV Channel. Di situ uraian saya rinci, Pak Ketua, rinci menguraikan tentang detik-detik akhir zaman dan fitnah-fitnah yang terjadi, dan apa persiapan-persiapan kita agar selamat di akhir zaman. Saya uraikan dengan rinci. Silakan Bapak Ibu buka di Uzma Media TV Channel. Uzma tadi Ustaz Zulkifli Muhammad Ali ya, Uzma Media TV Channel. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Bapak Ibu, Nabi berkata, "La taqumu sa'ah hatta yahsinal furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nasu alaih."
takkan terjadi kiamat kata Nabi sampai terlebih dahulu sungai Efrat yang mengalir di Irak kering. Wahai Bapak Ibu, majalah New York Times 2012 bulan Februari mengumumkan sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Menurut pengamat dan ahli-ahli dari Amerika mengatakan bahwa bulan 2013 sungai Efrat akan kering total. Ternyata benar. Maret 2013 sungai Efrat yang ada di Irak sudah kering total sampai hari ini. Dan yang dahsyatnya hadis Nabi, sampai mengering sungai Efrat di Irak. Lalu nanti manusia akan dikejutkan ditemukannya gunung emas di bawah sungai Efrat tersebut. George Walker Bush, masih ingat Bapak siapa George Bush ini? Masih ya? Ini sang tokoh legendaris jago perang ya, yang sangat hobi membuat macam-macam masalah di mana-mana negara. Beliau di depan Gedung Putih berkata, saudara-saudara, satelit kita telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat sebagai polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat yang tidak bertanggung jawab. Itu katanya. Jadi kalau begitu dia penjahat yang bertanggung jawabnya ya, polisi dunia. Wah Bapak Ibu, George Bush mengatakan itu bahwa satelit Amerika sudah menemukan dalam perut bumi Irak ada emas. Nabi dulu mengatakan mengeringnya sungai Efrat manusia akan dikejutkan ditemukan emas dalam perut bumi Irak. Nabi telah mengatakan itu menjelang kiamat akan terjadi. Maka tunggu sebentar lagi akan terjadi pertempuran besar di Irak demi perebutan emas itu. Sekarang ini Pak, sudah begitu babak belurnya Amerika di Timur Tengah, tetap saja mereka ngotot dan nambah pasukannya di Irak. Kenapa? Karena mereka persiapan untuk mendapatkan gunung emas yang dalam perut Irak itu. Oke, ini penjelasan yang rasanya mukadimah lah sifatnya, pengantar. Sekarang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu secara singkat. Dari sejak saya diutus sampai kalian mengalami tanda besar kiamat yang nomor 7. Jadi Nabi mengatakan ada 10 tanda besar kiamat. Yang pertama Dukhon, yang kedua Dajjal, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat, yang pertama Dukhon, yang kedua Dajjal, yang ketiga turunnya Nabi Isa, yang keempat lepasnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima terbitnya matahari sebelah barat, yang keenam keluarnya dari perut bumi seekor binatang melata yang cerdas dan bisa berbicara dalam bahasa manusia, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Lalu yang keenam itu yang keenam tadi ya. Yang ketujuh berhembusnya angin lembut dari negeri Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapa saja di muka bumi ini ada umat Nabi Muhammad yang dalam dadanya masih ada iman kepada Allah, angin lembut yang berbau wangi kasturi ini akan sampai kepada orang itu. Ketika dia tersentuh oleh angin lembut itu, terhirup olehnya angin lembut yang dari Yaman tersebut Pak, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh umat Nabi sedunia meninggal dunia, meninggal yang lembut. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang menyaksikan kejadiannya. Yang tersisa hidup saja adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Kepada mereka lah terjadinya kiamat besar, kehancuran alam semesta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berkata, sejak aku diutus sampai wafatnya serentak umatku di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Dan dari 5 ini Bu, kita sudah di penghujung fase keempat sekarang. Sebentar lagi kita masuk fase kelima. Yang pertama fase kenabian, itu Nabi Muhammad yang memimpin 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, setelah itu fase Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Setelah itu kata Nabi, fase para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan sudah berakhir fase ketiga ini dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Fase ketiga. Fase pertama, kedua, ketiga Islam memimpin dunia.
Fase keempat, Islam tidak memimpin dunia. Ini fase terberat. Inilah kita sekarang. Pada masa ini kata Nabi, umat Islam di mana-mana dibenci, dimusuhi, ulama dizalimi. Kalian pada masa itu benar-benar ditekan, kalian betul ditindas. Pada masa itu kata Rasul, kalian sedang tidak memimpin dunia. Inilah masa kita sekarang. Orang yang sabar pada masa itu kata Rasulullah, orang yang tegar, orang yang istiqomah pada masa itu. Pada fase kita ini, fase keempat, pahala mereka dalam beramal amalan Islam 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Kita duha, para sahabat duha, tapi pahala duha kita 50 kali lipat pahala duhanya para sahabat. Syaratnya di fase ini kita istiqomah berislam, sabar menahan celaan, cercaan, cacian. Kita tetap bening walaupun banyak orang kotor. Kita tetap berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Fase itu kata Nabi, fase keempat, fase terberat. Dan kita sekarang sudah di ujung fase keempat. Sebentar lagi kita masuk fase kelima. Kata Nabi, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Syekh Ahmad Syakir, dinyatakan sebagai hadis sahih. Nah, fase kelima ini menurut Amerika Serikat, menurut CIA, menurut KGB Rusia, menurut 15 negara terkuat dunia yang memiliki intelijen terbaik di dunia, saat mereka kumpul-kumpul di New York pada bulan Februari 2012, di New York Times diberitakan, diperkarsai pertemuan ini oleh badan khusus yang ada di Amerika. Mereka sepakat mengatakan di atas tahun 2020 Islam nanti akan kembali memimpin seluruh dunia. Yang penting fase kelima, orang-orang barat, orang Amerika, orang Eropa, orang non-muslim, penguasa-penguasa besar yang hebat-hebat di dunia yakin bahwa pemimpin dunia di masa yang akan datang adalah Islam. Alhamdulillah. Tapi keyakinan kita tambah kuat karena ada Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah menjamin Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Dan itu tak lama lagi insyaAllah ta'ala. Sekarang permasalahan kita adalah berapa lamakah dari Nabi diutus sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Ada dua kelompok hadis. Kelompok hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi ini hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Walaupun dia lemah sekali, masih perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tak boleh dijadikan akidah, tak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujjah. Akan tetapi boleh diketahui, boleh diilmui. Bila nanti sudah terjadi, baru dijadikan sebagai pegangan iman dan akidah. Kalau belum terjadi, cukup ilmui. Paham Bapak Ibu? Dalam hadis ini Nabi berkata, sejak beliau diutus sampai terjadinya wafatnya umat Islam serentak sedunia, umur umatku adalah umur umat Nasrani dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi pada dalam Islam, dalam sejarah 1200 tahun. Dikurangi dengan umur umat Nasrani 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun. Itu umur umat Nabi sejak Nabi diutus ya, sampai kita serentak wafat. Buya, kita sekarang ini udah kebablasan itu Buya. Tunggu dulu, ini baru satu kelompok hadis. Di kelompok hadis yang lain masih dari Abu Daud, tapi ini didukung oleh riwayat-riwayat hadis yang sangat banyak sehingga naik statusnya menjadi hasan li ghairi. Apa kata Nabi? Umur umatku di sisi Allah sejak beliau diutus sampai kita serentak wafat ini Pak, umur umatku adalah 1 hari saja di sisi Allah. Lalu Allah tambahkan kepada umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah tambahkan buat mereka setengah hari lagi. 1 hari setengah. 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? Berapa lama Bapak Ibu? 1000 tahun.
1000 tahun. Dalilnya surah Sajadah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana. Satu hari di sisi Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Nah, Nabi berkata umur umatku satu hari tambah setengah hari di sisi Allah. Berarti berapa? 1500. Hadis yang pertama tadi 1400, yang ini 1500. Mana yang benar? Nah, ini adalah domainnya para ulama ahli hadis. Maka mereka berunding, bermusyawarah. Jumhur ulama para ahli hadis sepakat mengatakan umur umat Nabi Muhammad sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai serentak wafat umat Nabi Muhammad terjadi tanda besar kiamat ketujuh adalah antara 1400 tahun ke 1500 tahun hitungan hijriah. Habislah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Wahai bapak dan ibu, Syekh Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau berkata, umur umat Nabi Muhammad ini adalah lebih dari 1400 tahun hijriah, tapi takkan lewat dari 1500 tahun hijriah, takkan lewat. Sekarang kita sudah berapa tahun? Hijriah. Wahai bapak ibu, hijriah itu hitungannya sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, betul ya? Sementara menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nah, sebelum beliau hijrah ada 13 tahun beliau sudah jadi Nabi dan Rasul di Mekah, betul ya? Berarti yang 13 tahun itu ditambahkan dong ke 1443. Betul Bapak Ibu? Silakan tambah berapa? 1443 tambah 13 jadi berapa? 1456. Sekarang kita ambil angka yang paling aman, 1500. Tinggal kurangi 1456. Kita ambil angka yang paling mentok, 1500. Tinggal kurangi saja. Berapa? 44 tahun paling lama umat Islam stay hidup di muka bumi ini. Wahai bapak ibu, ini dah sebentar lagi atau masih lama? Sebentar lagi apa masih lama? Sebentar lagi. Wahai bapak ibu, alah ya itu kan hadisnya dhaif. Ya, tapi kan kami sudah sampaikan rambu-rambunya tadi. Walaupun ini hadisnya dhaif, masih perkataan Nabi enggak? Iya. Harus diketahui enggak? Harus. Tapi itu jadi akidah nanti dulu. Namun untuk dijadikan ilmu harus. Dan kita didukung oleh tanda-tanda yang sudah sangat banyak. Kalau bahasa orang Minang kok laba sampuhalah baku parak baserak-serak tanda-tanda akhir zaman itu. Di zaman kita nih, kalau kita cerita semuanya, ya Allah, bapak ibu akan merinding. Seperti kata Pak Kades kita tadi, merinding kita kalau bapak ibu mendengar. Sayangnya ini waktu kita cuma sebentar ya. Kalau enggak bapak ibu saya buat merinding semuanya bahwa ini adalah akhir zaman. Nah, kondisi di akhir zaman ini wahai bapak ibu wajar. Kalau kata Nabi, pada masa itu, masa yang mana? Fase keempat ini, kalian akan menemukan hari-hari kalian terasa berjalan lebih buruk dari sebelumnya. Hari sekarang lebih buruk dari yang kemarin. Hari esok lebih buruk dari hari ini. Terasa nggak itu Pak? Terasa nggak itu Bu? Coba secara pendidikan 20-30 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, mana yang lebih jelek? Sekarang atau dulu? Lebih jelek sekarang. Secara moral anak-anak kita, secara adab akhlak anak-anak kita, mana yang lebih payah dan parah? Sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Sekarang. Secara ekonomi, mana yang lebih berat beban ekonomi? Sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Sekarang. Secara politik, mana yang lebih kacau kalau nggak karu-karuan? Sekarang atau dulu? Sekarang. Secara bencana-bencana alam di mana-mana seluruh dunia, lebih berat sekarang atau dulu? Secara kesehatan, mana yang lebih parah kesehatan? Sekarang atau dulu? Jawab Pak, Bapak Ibu bisa jawab semuanya itu. Sekarang lebih berat dan besok lebih berat daripada hari ini. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, saya menyampaikan ini bukan membuat Bapak Ibu hilang semangat hidup ya. Saya tak mau pulang nanti Bapak Ibu pulang dari masjid ini dan lemas,
langkahnya sudah berserak di jalan. Sampai ke rumah ditanya oleh adiknya, bang, kenapa kayak gitu bang pulang? Udah mau kiamat. Jangan kayak gitu, bukan itu maksud saya. Bapak langsung dicoleknya anak bujangnya yang kelas 3 SMU. Nah, kau udah mau tamat kan? Iya pak. Dengar ceramah tadi itu? Dengar pak. Udah mau kiamat kan? Betul pak. Gimana, mau kuliah juga kau? Enggak lah pak. Bagus. Kita besok asik ibadah aja nak ya. Jangan kayak gitu. Itu kesimpulan yang salah ya. Atau yang udah mau nikah, Januari Februari udah rencana nikah nih, dengar ceramah macam nih, buat surat ke calon mertua, ke calon istri, mengingat dah dekat kiamat, fokus ibadah aja lagi. Nah, jadi kalau ada jodoh juga di akhirat aja lah kita berjodoh. Janganlah kayak gitu pula. Ya, itu tak benar kesimpulan macam itu. Bapak yang baru pengantenan kemarin, Dek, ini anak kita baru 1 kan? Iya, nggak usah lagi kita tambah, Dek, dah mau kiamat. Sekali lagi saya katakan itu salah. Kenapa? Karena kesimpulan kita ini, kita maunya kayak para sahabat. Sahabat-sahabat itu sangat yakin seluruh mereka bahwa kiamat itu terjadi di zaman mereka, Pak. Ternyata keyakinan mereka itu berbuah manis kepada iman mereka. Iman mereka menjadi kokoh, mereka takut buat dosa, mereka sangat hebat beramal soleh, mereka hidupnya ingin menjadi manusia yang paling berguna, paling bermanfaat. Mereka saling berpacu dan berlomba, mana yang paling banyak prestasinya di sisi Allah. Itu terjadi karena mereka yakin kiamat nggak lama lagi. Ternyata semua tanda-tanda itu nggak terjadi di zaman mereka, terjadinya di zaman kita. Ya, harusnya yang punya semangat kayak para sahabat itu kita, Pak, kita. Tapi hebat betul kata Nabi. Di akhir zaman, saat kiamat sudah semakin dekat, umatku semakin rakus dengan dunia dan mereka semakin lemah dan semakin lemah hubungannya dengan Allah. Hati-hati. Semakin dekat kiamat, umatku semakin rakus dengan dunia dan semakin lemah hubungannya dengan Allah. Hati-hati. Kita harus buat kebalikan dari itu. Orang yang beriman di akhir zaman makin pekat imannya, makin kuat imannya. Nah, kesimpulan saya, Bu, Ibu jadi kelihatan pucat habis dengerin. Tadi seger-seger Pak, sekarang udah. Ya karena Ibu belum makan malam ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu, saya kasih tahu sama ibu-ibu, sama bapak-bapak juga, seumur hidup sampai hari ini saya belum pernah makan malam. Alhamdulillah saya aman-aman aja. Saya selalu makan nasi. Makan malam. Jadi jangan cemas Bu, nggak makan malam nggak apa-apa. Yang penting kita dapat makan nasi nanti ya. Bapak, Ibu, finish pembicaraan kita sekarang adalah, dengarkan ini yang paling penting. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, seandainya besok kiamat terjadi, besok kiamat terjadi, hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Padahal besok kiamat mau terjadi, tapi hari ini masih bisa kita tanam. Loh, apa Nabi itu nggak tahu kalau hari ini biji kurma ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah? Tahu Nabi. Lalu kenapa Nabi tetap nyuruh tanam pada besok udah mau kiamat? Ini pelajaran penting loh ya. Maknanya apa? Sedekat apapun huru-hara akhir zaman terjadi, sedekat apapun, apa yang hari ini bisa kamu buat dari hal yang bermanfaat, walaupun buahnya nanti 20-30 tahun yang akan datang, tetap lakukan hari ini. Gitu Pak maksudnya. Jadi jangan sampai Bapak melakukan hal yang negatif. Yang PNS langsung buat surat resign, mengingat, menimbang, sudah dekat kiamat, memutuskan saya resign dari kerjaan saya. Jangan kayak gitu, kesimpulan yang salah. Jadi justru yang benar apa? Apa yang kita bayangkan 20-30 tahun akan datang bermanfaat dengan saya lakukan hari ini, lakukan hari ini. Walaupun ternyata huru-hara tinggal 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, tetap lakukan hari ini. Itu kesimpulan kita. Ya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sejak dengarkan ceramah ini, setiap Bapak Ibu, ayo jangan ditunda-tunda hijrahnya. Totalkan hijrah kita. Jangan ditunda-tunda amal solehnya, maksimalkan amal solehnya. Dan stop amal salah. Maksimalkan amal soleh, stop amal salah. Dan jangan teruskan tamak dan rakus dengan dunia. Tambah lagi pinjaman dari bank, tambah lagi utang, tambah lagi perluas ini. Itu sudah, kalau dari utang-utang nggak usah lah. Tapi kalau nggak ada utang nggak apa-apa, perluas aset nggak apa-apa. Niatkan kalau jadi nih Allah sebagian itu agamamu, niatkan itu.
Ya, kalau jadi nih Allah, saya akan tolong pembangunan masjid, saya akan tolong pesantren, saya akan tolong dakwah, saya akan sekolahkan anak yatim dan seterusnya. Nggak apa-apa. Tapi kalau pakai utang, ini udah akhir zaman, Pak, jangan. Apalagi utangnya ke bank, dililit dari riba. Yang dosa riba itu 70 kali lapis. 70 kali lapis. Lapisan dosa riba yang paling bawah sama dosanya dengan berzina dengan ibu kandungnya. Ini kita stop. Ayo maksimalkan kita amal soleh. Rakus dengan dunia sudahlah. Cari dunia, ngejar dunia sampai untuk 7 turunan. Ende-mande. Diniatkan untuk 7 turunan, kasihan banget Pak. Sekarang ini bagaimana Bapak Ibu kompak-kompakan suami istri, bagaimana bisa kita mengejar kemenangan akhirat selagi masih hidup di dunia, selagi masih hidup di dunia, menangkan akhirat kita. Kompak suami istri, ini udah dekat, karena udah dekat, ayo maksimal. Agama nomor 1, segala-galanya agama paling di depan, segala-galanya. Untuk sekolah, untuk apa saja, agama nomor 1. Baik, mungkin itu tausiah kita, tabligh akbar kita di malam hari ini.